Bang Sofyan, bagaimana menurut Anda tentang isu kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan oleh Capres 01 Pak Jokowi selama ini yang beredar di masyarakat? Isu-isu itu kan isu tidak benar yang dilontarkan oleh pihak-pihak oknum kalau menurut saya ya. Karena Pak Jokowi seorang presiden, sebenarnya kita harus bicarakan yang benar. Kalau persoalan isu-isu integritas ulama ini tidak benar sama sekali. Kita lihat apa yang dilakukan tentang Presiden Jokowi tentang hal yang menyangkut dengan berhubungan dengan para ulama. Sampai hari ini kapanpun ulama bersilaturahmi siap Pak Jokowi terima. Yang kedua, contoh yang di Aceh, selama Pak Jokowi jadi Presiden 2014, 6 bulan beliau sudah latih presiden. Yang pertama ditetangani adalah Hari Santri menjadi hari nasional. Itu sangat aplaus bagi rakyat Indonesia. Belum pernah presiden sebelumnya. Terus yang kedua, sekarang beberapa pondok pesantren di Aceh udah jadi standar sekolah. Jadi yang lulus pesantren semuanya ijazahnya tingkat SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi sudah ada ijazah di pondok pesantren. Sama kualitas pondok pesantren dengan ijazah di perguruan tinggi. Itu contoh satu menghargai kebijakan Pak Jokowi melanjutkan gimana proses-proses para agama Islam di Indonesia bahkan di Aceh. Terkait kunjungan waktu lalu Bang ke istana, seperti apa tanggapan Anda? Beliau menerima itu silaturahmi para ulama Aceh dengan Presiden Republik Indonesia. Sampai di istana, beliau sudah salat berjamaah semuanya di sana. Ketemu dengan Pak Presiden mengatakan cerita riwayat beliau sendiri, tidak mengatakan hal lain. Beliau 4 tahun setengah sudah diserang hal-hal yang isu fitnah, beliau sabar. Tapi kali ini minta izin kepada ulama-ulama perkenalan ulama Aceh, beliau akan melawan. Wajib kita membelakan diri yang benar, itu yang dilakukan. Yang kedua, hal yang seperti itu kalau dengan ulama-ulama saya kira memahami kalau sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Gimana Pak Jokowi itu dengan agama? Memang tidak jauh beda. Beliau cara berbuat semuanya dengan kebaikan, dan beliau juga sama dengan aliran dan agama-agama yang di Aceh. Ahli sunnah wal jamaah, sholat semua sama. Bahkan beliau seorang presiden yang tidak pernah meninggalkan sholat, sembahyang sunat dan sholat 5 waktu hari Kamis dan Jumat itu selalu beliau lakukan. Itu apa yang harus terkait komitmen Capres Jokowi Bang mengenai pendidikan khususnya pesantren di Aceh seperti apa Bang? Itu sudah komitmen, bahkan beliau itu bahkan di Aceh sudah dibuat draft, termasuk yang buat draft salah satu santri anak ulama terbesar di Aceh, anak Haji Anwar. Beliau udah buat draft-draftnya, kemungkinan besar dan nanti akan disetujui oleh Presiden. Menteri Agama dibentuk sebagai dirjen yang menangani masalah pesantren. Ini udah hebat sekali. Bahkan sekarang udah berapa pesantren yang tarafnya seperti sekolah yang ada di Aceh gitu, seperti ada seperti salah satu pondok pesantren Pantal Labu, salah satu lagi Kutakrung, itu udah ijazahnya sudah jelas itu. Harapan Abang ke depan seperti apa? Harapan saya ke depan dengan Pak Jokowi di periode 2014 dan 2019 sangat bagus kinerjanya, sangat menyentuh hati masyarakat Aceh. Ke depan 2019 melanjutkan program-program beliau itu supaya Aceh ini lebih aman, lebih damai semuanya. Karena Aceh tidak mau terulang pada sumber-sumber kejadian seperti Orde Baru dulu, tidak ada lagi. Banyak cerita Orde Baru yang paling kekerasan di Aceh. Ya. Inilah yang kita bentuk, kita lihat Jokowi ini yang gimana itu peradaban manusia yang dibentuk, sopan, santun, itu yang paling penting di dalam Republik Indonesia ini yang dibentukkan. Itu yang khusus diutamakan rakyat Indonesia. Ini yang bentuk kebersatuan, kebersamaan ini. Tidak ada pro dan kontra, tidak ada kelompok-kelompok yang lain. Ini yang penting. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.